Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat 3 sampai 15. Tema yang kita mau renungkan pagi hari ini, memanggil oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Memanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Berbicara tentang panggilan, berarti berbicara tentang dua subjek. Yang pertama, yang dipanggil, siapa yang dipanggil, dan yang kedua, siapa yang memanggil. Siapa yang dipanggil dan siapa yang memanggil. Dan tentunya yang memanggil tentunya punya tujuan. Yang memanggil tentunya punya maksud. Tidak ada panggilan yang tidak ada maksud. Dalam kehidupan kita juga contoh, orang tua memanggil anaknya pasti ada tujuan, ada maksud. Mau menyuruhnya, atau mau menegurnya, atau mau mengingatkannya, dan sebagainya. Ataupun kita hanya bertemu di jalan dan kita menyapa, kita memanggil teman kita. Walaupun tujuan dan maksudnya hanya menyapa. Artinya di sini setiap panggilan ada tujuan. Dan tujuan itu berdasarkan siapa yang dipanggil. Yang memanggil itu yang memberikan tujuannya kepada yang dipanggil tersebut. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang panggilan, kita menjadi Kristen, menjadi orang Kristen, itu juga panggilan. Mengapa? Kalau bukan panggilan, berarti semua di dunia ini sudah menjadi orang Kristen. Tapi buktinya tidak semua. Oleh sebab itu, orang-orang yang terpanggil lah yang menjadi orang Kristen seperti kita. Kalau kita berbicara tentang gereja juga, gereja adalah panggilan. Kenapa saya mengatakan panggilan? Kalau kata gereja itu, gereja kalau kita sebut mendengar tentang kata gereja, itu diambil dari kata Portugis, igreja. Dan kata igreja itu diambil dari kata Latin dan kata Yunani yang itu eklesia. Kata eklesia itu terdiri dari dua kata. Ek artinya keluar, klesia atau kaleo artinya memanggil. Jadi gereja artinya dipanggil keluar. Itu secara etimologi. Kalau kita artikan eklesia berarti kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia ini. Maksudnya dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Jadi gereja artinya kalau disingkatkan perubahan status. Kenapa saya ingin perubahan status? Kalau definisi gereja secara singkat, karena terjadi perubahan, dipanggil dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib, dalam perkumpulan. Makanya terkadang orang berpikir seperti ini, saya tidak perlu berkumpul di gereja untuk memuji Tuhan, saya tidak perlu KRT untuk memuji Tuhan, saya di rumah pun bisa memuji Tuhan, saya di kebun pun bisa memuji Tuhan. Apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan kata-kata seperti itu? Memang benar. Itu kata-kata yang benar. Tetapi Tuhan menginginkan ada persekutuan. Persekutuan artinya sekutu, artinya berkumpul bersama-sama. Kenapa harus bersama-sama? Karena dengan bersama-sama kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendorong, saling memotivasi. Kalau kita sendiri-sendiri, siapa yang memotivasi kita? Oleh sebab itu penting persekutuan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita dipanggil menjadi orang Kristen adalah panggilan dari Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kita menjalankan rencananya. Panggilan Tuhan untuk setiap hidup kita berbeda-beda Bapak Ibu. Sebelum kita masuk situ kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Panggilan Tuhan kepada tokoh-tokoh Alkitab. Kita melihat Musa. Musa 40 tahun dia di mana? Mesir.
Dan 40 tahun lagi dia di Midian, di mertuanya Jitro, karena dia sudah diusir dari Mesir. Itu Tuhan belum memanggil dia sebagai alatnya untuk membebaskan umat Israel. Sebelum Tuhan memanggil Musa, Tuhan mempersiapkan dia 80 tahun untuk menjadi pelayannya. 40 tahun di Mesir itu untuk apa? Untuk mempersiapkan pengetahuannya. Dikatakan dalam Keluaran, Musa dididik dalam segala pengetahuan orang Mesir. Dan 40 tahun di Midian, dia sebagai seorang gembala, itu melatih apa? Mentalnya. Melatih dia supaya dia kuat sebelum Tuhan memakai dia sebagai alatnya. Kita contoh lain lagi, Yefta. Bapak Ibu pernah dengar tokoh yang namanya Yefta? Yefta itu adalah salah satu hakim Israel. Baca di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 11. Yefta itu dia adalah seorang yang dilahirkan dari perempuan sundal. Dan pekerjaan dia adalah sebagai perampok. Tetapi Tuhan memilih dia, Tuhan memanggil dia untuk menjadi hakim atas Israel. Luar biasa. Panggilan yang berikut lagi, 12 murid Yesus. Dari latar belakang yang berbeda, status berbeda, Tuhan memanggil mereka sebagai alatnya. Makanya disebut sebagai rasul. Rasul artinya utusan. Yang berikutnya contoh lagi, Maria dan Yusuf. Keluarga ini dipakai untuk melahirkan juru selamat ke dalam dunia ini. Itu panggilan mereka. Panggilan berikutnya Saulus, penganiaya jemaat, Kisah 9. Sebelum berubah menjadi Paulus, Tuhan memakai orang yang jahat. Tuhan memakai orang yang tadinya menganiaya dia untuk mewujudkan panggilannya. Oleh sebab itu panggilan di setiap orang itu berbeda-beda. Stefanus, panggilannya dia harus mati martir, mati syahid karena kebenaran firman Tuhan. Jadi panggilan terhadap setiap orang berbeda-beda, dan Tuhan dapat memakai siapa saja untuk mewujudkan rencananya. Rahab, perempuan sundal, dipakai Tuhan untuk menolong 12 pengintai. Jadi Bapak Ibu, dari contoh-contoh itu dan masih banyak lagi contoh dalam Alkitab, Tuhan dapat memanggil siapa saja, Tuhan dapat memakai siapa saja, karena dia berkuasa. Tuhan dapat memakai hidup saya, Tuhan dapat memakai hidup Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk tujuan dan kemuliaan Tuhan. Yang menarik di sini Bapak Ibu, setiap orang yang percaya dan dipanggil, diberikan kuasa dan janji-janji Allah yang besar untuk masa depan yang kekal. Setiap orang yang dipanggil diberikan janji, kuasa, dan janji kekekalan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi terkadang kita salah menggunakan janji-janji itu. Tetapi janganlah kita jadikan ini dasar untuk membenarkan diri dan kita membuat kita menjadi manusia yang statis, pasif, dan tanpa inisiatif. Tuhan tidak mau. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan berkat yang begitu melimpah bagi kita, tapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang statis, diam di tempat, tidak ada pergerakan, pertumbuhan sama sekali, pasif, yang tidak ada inisiatif sama sekali. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen seperti itu, sehingga membuat kita berhenti bertumbuh, bahkan tidak tumbuh. Seharusnya dengan janji-janji panggilan itu kita terus aktif, giat melakukan panggilan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen punya peranan penting dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan ada dalam dua wujud, dalam bentuk aktif dan pasif. Kalau dalam aktif, kita memberitakan Injil, menjelaskan isi Alkitab. Kalau pasif, artinya kita menceritakan Injil melalui kehidupan kita.
Kalau kita belum mampu memberitakan Injil secara aktif, ya kita memberitakan Injil secara pasif melalui kehidupan kita. Orang bisa membacanya, orang bisa melihat. Karena hidup kita dikatakan adalah surat. Surat artinya harus dibaca. Kalau isinya bagus, kalau isinya buruk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan janji-janji ini kita didorong supaya semakin memuliakan Tuhan. Kita harus secara aktif, penuh inisiatif dan dinamis menjadi orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu, setiap orang yang telah menerima panggilan Allah melalui panggilannya yang mulia dan ajaib, maka ada hal-hal yang harus dilakukan. Setiap kita yang sudah dipanggil dengan kuasa yang mulia dan ajaib, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang 10. Mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Oleh sebab itu kita dipanggil mengerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang pasif, statis dan sebagainya, tanpa inisiatif, tapi orang Kristen yang dapat menghasilkan buah. Apakah hidup kita, kalau kita melihat hidup kita sudah dapat menghasilkan buah yang baik? Setiap pohon bisa menghasilkan buah, tapi ada buah yang manis dan buah yang asam, buah yang sedap dan buah yang tidak sedap. Hidup kita juga harus menghasilkan buah-buah yang baik. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan panggilan itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita supaya kita bertumbuh. Saya membaca sebuah artikel, Bapak Ibu. Sebuah artikel itu menjelaskan tentang sebuah makhluk di laut, namanya Sea Scroid. Itu makhluk itu, tumbuhan itu, dia seperti plastik. Dia bentuknya seperti plastik. Dia biasanya nempel di batu-batu karang dan tiang-tiang dermaga. Jadi makhluk itu hanya menempel, dan dia kalau mengambil nutrisi hanya dari air laut yang menerpa dia, dan dia bergerak selalu mengikuti arus. Tetapi berbanding terbalik dengan masa mudanya. Ketika dia masih muda, dia adalah makhluk yang selalu berkeliling lautan untuk mencari nutrisi dengan kekuatan yang diberikan kepada tulang sumsum belakangnya, dan dia diberikan kemampuan untuk menghindari musuh, diberikan kemampuan untuk mencari makanan. Tetapi suatu ketika dia dewasa, dia mulai berbeda. Dia mulai menempel di dinding batu, dia mulai menempel di batu dan berhenti menjelajah, dan dia berhenti bertumbuh. Dan yang mengerikan, ia mencerna atau dia memakan otaknya sendiri. Artinya binatang tersebut masa mudanya dia berkeliling lautan untuk mencari makan dan sebagainya, punya kemampuan. Dia aktif, dia pasif. Tetapi ketika dia menjadi tua, dia mulai menempel di sebuah batu, lalu dia mulai pasif. Otaknya sudah berhenti untuk berpikir, otaknya sudah berpikir untuk mencari makan. Dia hanya bergerak mengikuti arus, tanpa daya, tanpa pemikiran, pasif dan bergerak mengikuti arus. Ilustrasi itu mau menggambarkan kepada kita. Rasul Petrus mau mendorong kita untuk tidak mengikuti nasib kita. Nasib Sea Scroid, yang dia hidupnya pasif. Kalau ada istilah nasib itu bisa diubah ya. Kalau takdir ya nggak bisa ya. Kalau saya terlahir dari keluarga miskin, belum tentu saya akan ke depan akan miskin. Bisa saja saya berhasil melebihi dari kedua orang tua saya. Jadi jangan kita pesimis. Saya dari keluarga tidak mampu, maka anak-anak saya tidak akan bisa jadi orang, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Tidak.
Kita lihat banyak contoh yang kemarin baru-baru viral di media sosial, yang bapaknya hanya seorang penjual gorengan kalau nggak salah, anaknya lolos TNI Angkatan Darat, sampai viral di mana-mana. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mendorong kita untuk hidup tidak mengikuti nasib Zeus Kruit, yang binatang tersebut yang hidupnya pasif, tanpa pemikiran dan bergerak hanya mengikuti arus. Tetapi Petrus menginginkan supaya kita bertumbuh. Kalau berbicara tentang bertumbuh, maka terbagi menjadi 3. Bertumbuh secara mental dalam pengenalan akan Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Saya bacakan. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan menginginkan kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Siapa yang di sini pengenalan akan Yesus sudah sempurna? Belum ada, saya pun belum. Oleh sebab itu kita perlu belajar dan terus bertumbuh sampai benar-benar kita mengenal Dia. Seperti lagu tadi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyerupai Yesus, meneladani setiap sifat-sifatnya, tindakan-tindakannya, apa yang Dia lakukan, kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, secara rohani, dalam sifat-sifat seperti kebajikan, ketekunan, dan penguasaan diri. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 yang sudah kita bacakan. Tuhan mau supaya kita bertumbuh, baik dalam hal kebajikan, baik dalam hal ketekunan, baik dalam hal penguasaan diri. Tuhan mau supaya kita bertumbuh, dan Tuhan juga mau kita bertumbuh secara praktis, dengan selalu mencari cara untuk semakin mengasihi dan rela memberi tumpangan dan giat melayani sesama sesuai dengan karunia kita. 1 Petrus 4 7 sampai 11. Tuhan mau kalau kita dikatakan bertumbuh, maka ada tindakan nyata yang kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tindakan nyata yang dilakukan di situ banyak yang dapat kita lakukan dalam hal tolong menolong dan sebagainya. Pertumbuhan seperti itu Petrus akan memampukan kita menjadi giat dan berhasil. 2 Petrus 1 ayat 8. Kalau kita mau berhasil dikatakan situ, kita harus dapat bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita menjalani hidup kita dan kita mengoreksi diri kita supaya kita dalam Tuhan semakin bertumbuh. Pengenalan akan Dia semakin dalam. Kita dipanggil untuk semakin bertambah usia, semakin dewasa, semakin mengenal Yesus. Seperti ilmu padi ya. Kalau padi itu Bapak Ibu lihat, semakin tua semakin berisi ya, menunduk berisi. Ilmu padi itu bagus Bapak Ibu. Semakin tua semakin berisi. Semakin tua semakin pengenalan akan Yesusnya semakin lebih dalam. Atau semakin tua semakin melempam. Itu kita tanya diri kita sendiri. Semakin tua seharusnya semakin berisi. Semakin bertambah usia, seharusnya tingkatan pengenalan Kristus semakin bertambah. Usia kita boleh tua, tetapi pengenalan dan iman kita kepada Yesus Kristus semakin kuat. Sehingga pemazmur mengatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, bukan makin lemah, tetapi makin kuat, karena Tuhan mempunyai kuasa dan ada tujuan yang mau mereka raih. Kalau kita punya tujuan dalam hidup ini, maka kita akan semakin kuat. Oleh sebab itu, Petrus mau supaya kita bertumbuh pengenalan akan Yesus Kristus. Petrus mau supaya kita menjadi orang Kristen yang
bukan orang Kristen yang pasif, dinamis, pasrah, dan tanpa inisiatif. Petrus mau kita menjadi orang-orang Kristen yang aktif dan punya kemampuan dan berinovasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita hidup jangan berhenti bertumbuh, baik dalam segi iman kita maupun dalam segi ekonomi kita, dalam segi bermasyarakat dan sebagainya, harus bertumbuh terus semakin ke hal yang lebih baik. Jadi jangan cepat puas dengan keadaan kita sekarang, tetapi teruslah giat bekerja, giatlah terus dalam pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Petrus mengingatkan kita harus sungguh-sungguh mengerjakan panggilannya, karena setiap orang yang terpanggil akan membawa kepada pengenalan akan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil dengan tujuan membawa manusia itu kepada kemuliaan, dengan tujuan membawa kita kepada perubahan, dengan tujuan membawa kita ke dalam keberhasilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, panggilan itu akan menuntun kita kepada kesalehan hidup. Panggilan itu akan menuntun kita kepada kesalehan hidup, dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketaatan, dan memegang dengan teguh panggilan itu. Ada berapa kali dikatakan dalam teks yang kita baca tadi, panggilan itu harus dikerjakan dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Berarti tidak main-main. Tuhan tidak mau supaya kita main-main dalam menjalani panggilan kita. Oleh sebab itu hasil dari orang-orang yang tekun mengerjakan panggilan itu, kita perhatikan di sini. Ayat 10b. Mereka makin teguh dan tidak tersandung. Mereka makin teguh dan tidak tersandung. Tersandung artinya dia terantuk dan bisa jatuh. Jadi kalau orang yang sungguh-sungguh mengerjakan panggilan itu, dia tidak mudah tersandung. Bahkan dikatakan situ tidak akan tersandung, tidak akan terjatuh. Perhatikan banyak orang yang ketika dia tidak mengerjakan panggilannya sebagai orang percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan menegur hidupnya. Kadang-kadang dia sudah sampai di puncak keberhasilannya, karena dia tidak setia kepada Tuhan, atau dia main-main dalam panggilannya, Tuhan membuat dia turun kembali, meratakan dia sampai tanah lagi. Tujuannya apa? Supaya dia menyadari bahwa jangan main-main dalam menjalani panggilan. Kita pun sama, hamba Tuhan pun sama. Oleh sebab itu, panggilan ini kita harus kerjakan dengan tekun, karena ada janji yang luar biasa, karena Tuhan akan menolong kita dan kita tidak tersandung, karena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, Tuhan selalu memberikan kita arahan melalui kebenaran firman Tuhannya, sehingga kita tidak mudah tersandung. Seperti dalam kisah Yosua pasal 1, itu dikatakan kalau bangsa itu mau berhasil, bangsa itu mau mencapai tujuannya, mereka harus melangkah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka harus mengambil tindakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa di situ? Bertindak hati-hati. Jadi kebenaran firman Tuhan itu menolong kita supaya bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati dalam setiap aspek hidup kita. Bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi jangan juga karena kita bilang, saya percaya Yesus Kristus, apapun yang aku lakukan pasti tidak ada kendala dan tidak perlu berhati-hati. Tidak. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir, Tuhan memberikan kita hikmat untuk memikirkan. Oleh sebab itu, sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita memohon petunjuk dari Tuhan, kita berdoa, maka Tuhan akan berbicara dalam hati kita ketika kita mengambil suatu keputusan yang sukar dan sulit. Yang kedua, hasil dari orang-orang yang tekun mengerjakan panggilan itu, setiap orang dengan taat terhadap panggilan Tuhan akan berdampak positif dalam kehidupannya, menjadikan hidup kita semakin terarah dengan baik. Taat terhadap panggilan akan menerima hak memasuki kerajaan Allah.
ayat yang ke-11. Itu orang-orang yang tekun melakukan panggilan itu akan menerima hak memasuki kerajaan Allah. Sia-sia Bapak Ibu kalau kita hidup di dunia ini dan kita dipanggil Tuhan dan kita tidak memasuki kerajaan Allah. Malah nama kita dibacakan tidak ada seperti pujian. Jadi itulah kerinduan kita semua, memasuki kerajaan Allah, hidup bersama dengan Allah. Rasul Petrus mengingatkan jemaat di ayat 12 sampai 15, katakan bahwa Petrus sudah mulai tua. Dia katakan sebelum dia meninggalkan kemah tubuhnya di dunia ini, dia mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Tetapi aku akan berusaha supaya sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Mengingat apa? Kerjakan panggilanmu sebagai orang percaya. Mengerjakan panggilanmu sebagai orang percaya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Menjalani panggilan kita sebagai orang Kristen bukan hanya sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang majelis, seorang diaken. Tidak. Kita melakukan panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita sebagai seorang karyawan di sebuah bank, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Itu panggilan kita. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kita lakukan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau Kolose 3 ayat 23 kalau nggak salah. Kalau kita kerjakan segala sesuatu, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan bekerja untuk manusia. Ayat itu memotivasi kita Bapak Ibu, supaya kita ketika bekerja dengan sungguh-sungguh, baik dalam melayani Tuhan atau bekerja di dunia ini. Tuhan mau supaya hidup kita semakin bertumbuh, pengenalan akan Dia. Panggilan harus dilakukan dengan aktif. Setiap kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan panggilannya akan membawa kita untuk semakin aktif, giat, dan berhasil pengenalan kita akan Tuhan. Ayat 8. Tetapi ayat yang ke-9 dikatakan, sebaliknya, bagi yang tidak bersungguh-sungguh mengerjakan panggilannya dengan aktif dan giat, akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa akan dosa-dosanya yang telah dihapuskan. Jadi orang yang tidak melakukan panggilannya dengan sungguh-sungguh, dia seperti orang yang buta dan picik. Dia melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup. Oleh sebab itu, Petrus mau mengingatkan kita supaya kita hidup dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kita semakin bertumbuh. Kita juga dipanggil untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran. Artinya juga melangkah lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Dan lebih dari apapun selalu berupaya untuk hidup berkenan bagi Dia. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam rencananya Tuhan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah percaya oleh Tuhan. Tuhan mau memakai hidup kita untuk rencananya, untuk tujuannya. Setiap kita di sini, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Baik yang muda, yang tua, setengah tua, dan sebagainya. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita perbuat. Setiap kita, ketika kita terpanggil menjadi orang percaya, Tuhan mau memakai hidup kita untuk kemuliaan. Oleh sebab itu, kerjakanlah panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan dari khotbah ini, panggilan kita untuk bertumbuh penting bagi siapa saja, baik yang sudah lanjut usia maupun yang masih muda. Panggilan untuk bertumbuh itu penting. Pengenalan akan Yesus Kristus penting. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin berakar, bahkan semakin berbuah. Kalau tidak bertumbuh, tidak akan berbuah. Kalau padi itu kalau nggak bertumbuh, nggak akan berbuah. Kalau dia jadi bibit terus, nggak bertumbuh menjadi dewasa, nggak akan berbuah. Hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu. Dalam pengikut Kristus, kalau nggak bertumbuh, maka hidup kita pun
tidak akan menghasilkan buah yang baik. Yang berikutnya, marilah kita merespon panggilan itu. Marilah kita merespon panggilan itu dan hidup dalam panggilan itu, sehingga hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Marilah kita merespon panggilan itu dan hidup dalam panggilan itu. Tujuan apa? Memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, jadilah orang Kristen yang bertumbuh, yang berbuah, kreatif, inovatif, bukan Kristen yang pasif, statif, dan tanpa inisiatif. Tuhan mau supaya hidup kita semakin hari ada perubahan, ada perkembangan dalam mengikut Yesus dan dalam seluruh aspek.